Saudara kasih Tuhan, menanggapi beberapa pertanyaan dari saudara-saudara seiman tentang apa yang viral hari ini. Pertanyaannya berkata, apakah penyaliban Yesus adalah rencana Allah Bapa atau rencana iblis? Saudara kasih Tuhan, tentunya ini adalah pertanyaan teologis yang sangat dalam dan penting. Saya menjawab, penyaliban Yesus adalah rencana Allah yang berdaulat, yang digunakannya untuk mengalahkan rencana iblis. Dengan kata lain, iblis merencanakannya untuk kejahatan, tetapi Bapa merencanakannya untuk kebaikan yang tertinggi. Mari kita lihat buktinya dalam firman Tuhan di Alkitab. Penyaliban adalah rencana Bapa yang berdaulat sejak semula. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kematian Yesus Kristus bukanlah sebuah kecelakaan atau kegagalan, tetapi merupakan bagian dari rencana keselamatan Bapa yang ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Yesaya 53 ayat 10 adalah nubuatan sekitar 700 tahun sebelumnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa penderitaan Sang Mesias adalah kehendak Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 23 dikatakan Petrus berkata dalam khotbahnya pada hari Pentakosta, dia yang diserahkan Bapa menurut maksud dan rencananya yang tertentu telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Perhatikan frasa kuncinya. Menurut maksud dan rencana Bapa yang tertentu, orang-orang yang menyalibkan Yesus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tetapi semua itu terjadi dalam kerangka rencana Bapa yang berdaulat. Yang kedua selanjutnya Bapak Ibu, peran iblis juga ada dalam penyaliban. Di sisi lain, Alkitab juga menunjukkan bahwa iblis secara aktif terlibat dalam peristiwa penyaliban dengan motivasi untuk menghancurkan Yesus dan menggagalkan misi kerajaan Allah. Lukas 22 ayat yang ketiga dan 4, iblis masuk ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah, berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Iblis secara langsung bekerja melalui Yudas Iskariot untuk memicu sebuah pengkhianatan. Yohanes 13 ayat 2 dan 27, iblis telah menaruh maksud dalam hati Yudas untuk mengkhianati Yesus. Dan kemudian iblis masuk ke dalam dia. Jadi jelas bahwa iblis memiliki rencana jahatnya sendiri untuk membunuh, menghancurkan, dan menggagalkan rencana Bapa atas Yesus. Bagaimana keduanya bekerja bersama? Inilah paradoks Bapak Ibu dan keajaiban rencana Bapa. Iblis bertindak dalam kehendak bebasnya untuk melakukan kejahatan. Tetapi Bapa dalam kedaulatannya yang tak terbatas menggunakan itu sendiri untuk mencapai tujuannya yang baik, yaitu keselamatan umat manusia. 1 Korintus 2 ayat yang 8 dikatakan, sebab tidak seorang pun dari penguasa dunia ini yang mengetahuinya. Karena kalau sekiranya mereka mengetahuinya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Penguasa dunia ini merujuk pada iblis dan kuasa-kuasa kegelapan, antek-anteknya. Ayat ini mengatakan jika iblis mengerti seluruh rencana Bapa, dia tidak akan pernah menyalibkan Yesus. Karena justru melalui kematian itulah iblis dihancurkan dan dikalahkan. Kolose 2 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka pada salib. Ayat ini adalah kuncinya. Justru di atas kayu salib, tempat iblis pikir dia menang,
Yesus sebenarnya melucuti, mempermalukan kuasa kegelapan. Kematian Yesus adalah senjata yang menghancurkan maut dan kuasa iblis untuk selama-lamanya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi Bapak Ibu, apakah penyaliban Yesus rencana Tuhan? Rencana Bapa? Iya, itu adalah rencana Bapa yang berdaulat dan penuh kasih untuk karya keselamatan menebus dosa manusia. Apakah penyaliban Yesus rencana iblis? Iya, iblis aktif di sana. Itu adalah rencana jahat iblis untuk mencoba menghancurkan Mesias dan menggagalkan rencana Allah. Perbedaannya adalah terletak pada motivasi dan hasil akhirnya. Motivasi iblis, kebencian, kejahatan, dan keinginan menggagalkan rencana Bapa. Tetapi motivasi Bapa adalah kasih, keadilan, keinginan untuk menyelamatkan manusia. Hasil rencana iblis dikalahkan secara telak, salib bukti kekalahan iblis. Tapi hasil rencana Bapa adalah kemenangan mutlak, keselamatan tersedia bagi semua orang percaya, dan kematian maut dikalahkan untuk selama-lamanya. Bapa dalam hikmat-Nya yang tak terduga dan tak terbatas mengambil tindakan ini dalam sejarah, mengubahnya menjadi berita yang terbaik, kabar baik bagi kita semua. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jika iblis tahu rencana itu, maka dia tidak akan pernah menyalibkan Yesus. Bapa membalikkan semua ini. Dia mengambil tindakan yang luar biasa dan mengubahnya menjadi kebaikan terbesar, keselamatan bagi manusia. Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya yang telah menjualnya, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, untuk mencapai apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi saudara, kita bisa melihat, saudara mau lihat dari perspektif mana kita memandang. Jadi rencana penyaliban itu justru adalah demonstrasi terbesar dari kasih Bapa, keadilan yang Bapa nyatakan, dan hikmat yang tak terbatas, yang tak terhingga, yang Bapa nyatakan, yang berkumpul menjadi satu dalam satu peristiwa yang mengubah sejarah. Jadi saudara, renungan itu, dan mari berteologi bijak dan tidak usah menghakimi satu dengan yang lain.